apa kabar hari ini? Sekarang Paskah telah tiba. Bagaimana perasaan kalian? Senang atau tidak? Tentunya Paskah di tahun ini sangat sedia karena berbeda dengan tahun-tahun yang kemarin. Tahun kemarin kita bisa mencari telur Paskah, kita berlomba bersama di gereja, bahkan kita sempat pawai obor bersama-sama dengan teman-teman kita sambil bernyanyi, kita keliling-keliling bersama-sama bergembira merayakan hari Paskah. Tapi sekarang dengan adanya virus corona, kita tidak bisa mencari telur Paskah di gereja. Kita tidak bisa pawai obor bersama. Tapi meskipun tidak ada pawai obor dan cari telur Paskah, tapi kita bersyukur bahwa Tuhan Yesus telah bangkit. Tuhan Yesus telah bangkit mengalahkan kematian. Maria sangat-sangat bersuka cita, sangat bergembira meskipun ia pernah sedih karena Tuhan Yesus telah mati. Tapi ketika dia pergi ke kubur Yesus, ia melihat bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit, ia kembali memberitakan kabar sukacita. Jadi anak-anak, meskipun kita merayakan Paskah berbeda dengan tahun kemarin, tapi kita harus bersyukur, kita harus bergembira, memberitakan kabar sukacita kepada semua orang, kepada mama, kepada papa, kakak, adik, bahwa Yesus telah bangkit. Selamat Paskah. Halo, selamat malam. Saya Engga, mau mengucapkan selamat Paskah buat teman-teman PPGT dimanapun kalian berada. Selamat merayakan Paskah, selamat menikmati cinta kasih Tuhan melalui perayaan Paskah tahun ini. Walaupun kita tidak bisa merayakan semeriah tahun lalu, seramai tahun-tahun yang lalu, tapi di Paskah tahun ini kita diberikan kesempatan untuk kita boleh kumpul bersama dengan keluarga, merayakan Paskah dari rumah bersama dengan keluarga kita. Tetap jaga kesehatan dan semoga kita semua dalam lindungan Tuhan dan diberikan kesehatan. Amin. Shalom. Di tengah-tengah pandemi COVID-19, kita berada dalam keprihatinan bersama. Tidak bisa merayakan Paskah seperti tahun-tahun yang lalu. Tetapi tetap bersyukur bahwa kita tetap bisa merayakannya di rumah masing-masing. Mari mendukung kebijakan pemerintah, di rumah aja, jaga kesehatan, tetap berdoa. Tuhan hadir dalam keprihatinan kita bersama. Selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Untuk menebus dosa manusia. Pesan Paskah, Paskah itu kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Saya imani bahwa Paskah itu menjadi kebangkitan bagi orang Kristen. Kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus itu mengalahkan penderitaan dan kematiannya. Jika kita lihat sejenak peristiwa penderitaan dan kematian yang dialami oleh Tuhan Yesus itu tidak mampu menghentikan karya penyelamatan Allah. Karya penyelamatan Allah menjadi sempurna di dalam kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Paskah itu kebangkitan. Karena itu melalui peristiwa Paskah ini kita diberi teladan bahwa tidak ada penderitaan sekalipun kematian yang dapat mengalahkan setiap orang yang percaya kepadanya. Iman kita kepada Yesus mestinya mengalahkan setiap ujian yang terjadi dalam hidup kita. Iman kita kepada Yesus harusnya mengalahkan setiap cobaan yang terjadi dalam hidup kita. Virus corona saat ini terjadi di tengah peristiwa Paskah yang kita alami, itu kemudian tidak secara kebetulan, tapi kita diingatkan bahwa percaya dan berserah hanya kepada Tuhan, tidak ada yang bisa mengalahkan kehidupan kita.
kita diciptakan untuk menjadi pemenang. Selamat Hari Paskah. Tuhan Yesus pasti menolong kita. Bye. Shalom, selamat Hari Paskah. Semoga kita semua tetap sehat. Saudara-saudara, Paskah di tahun 2020 ini akan menjadi salah satu peristiwa yang akan selalu kita ingat dalam kehidupan, baik secara pribadi maupun sebagai bagian dari keluarga Allah. Perayaan Paskah biasanya kita lakukan secara bersama-sama di gedung gereja atau di tempat lain yang sudah ditentukan. Tapi tahun ini harus dilakukan di rumah dengan keluarga kecil kita. Tidak ada pawai obor yang pesertanya puluhan, bahkan mungkin ratusan orang. Kita tidak menyaksikan wajah ceria anak-anak sekolah minggu mencari telur Paskah. Dan masih banyak lagi kegiatan-kegiatan yang biasa kita lakukan secara bersama-sama. Tahun ini tidak kita lakukan. Tapi satu hal yang tetap sama adalah di tahun 2020 ini, semangat dan sukacita kita merayakan Paskah tetap ada. Paskah adalah peristiwa yang harus kita syukuri. Paskah adalah peristiwa yang mengingatkan kita betapa kasih Allah yang luar biasa itu dinyatakan kepada kita. Paskah adalah perayaan kehidupan yang baru. Karena kita manusia yang hina dan berdosa, telah diselamatkan oleh Yesus Kristus yang telah mati tapi bangkit pada hari yang ketiga. Saudara-saudara, dalam perayaan dan sukacita Paskah, kita juga tidak bisa menutup mata terhadap penyebaran virus COVID-19 yang semakin meluas dan korban semakin banyak. Tapi kita bersyukur bahwa ada kesehatan dan kerjasama antara pemerintah, petugas kesehatan, dan kita sebagai bagian masyarakat, dengan harapan penyebaran virus COVID-19 bisa terputus dan terhenti. Semoga badai ini cepat berlalu. Saudara-saudara, melalui perayaan Paskah tahun ini, kita diingatkan betapa berharganya hidup ini. Hidup yang telah ditebus dari kebinasaan oleh Yesus Kristus, melalui penderitaan, kematian, dan kebangkitannya. Betapa berharganya kita tetap hidup sehat. Betapa berharganya kita saling mempedulikan, saling mengasihi satu dengan yang lain. Mari terus bersyukur untuk kasih Allah yang luar biasa. Dan pergilah, nyatakan dan ceritakanlah betapa besar dan luar biasa kasih Allah di dalam Yesus Kristus. Selamat bersyukur, selamat Hari Paskah. Shalom guys, apa kabar? Selamat Paskah untuk kita semua. Semoga semua tetap sehat, semua tetap bersemangat, tetap bersukacita dalam merayakan Paskah di rumah masing-masing. Walaupun perayaan Paskah tahun ini sangat jauh berbeda dengan perayaan Paskah tahun-tahun kemarin, tapi menurut saya perayaan Paskah tahun ini juga memiliki kesan tersendiri dan bahkan terbilang istimewa dibandingkan perayaan Paskah yang sebelum-sebelumnya. Kesan saya selama Paskah 2020 terus terang sangat sedih karena di tengah pandemik coronavirus seperti ini kita harus ibadah di rumah lewat teknologi streaming, tidak bersama-sama dengan jemaat. Sangat sedih sekali, sangat disayangkan. Tapi lewat kejadian ini saya juga bersyukur karena lewat kondisi situasi yang sekarang, saya selain melaksanakan Paskah, saya juga mengambil inisiatif untuk membantu sesama. Contohnya dengan bersama-sama dengan teman-teman relawan di sini,
kami packing sembako dan bersiap-siap untuk membagikan kepada warga masyarakat di seputaran kota Jakarta. Ini adalah cara saya berpartisipasi dalam kegiatan volunteer untuk membantu sesama. Semoga teman-teman di luar sana dapat terinspirasi, dan pesan saya di Paskah kali ini adalah tetap kita stay at home pertama ya, untuk mengurangi penyebaran virus corona, dan yang kedua kita berdoa dan tetap semangat dalam menjalani kehidupan ini. Bersama Kristus. Selamat Paskah. Kristus bangkit soraklah, haleluya. Ya, kalau kita berbicara tentang kesan dan pesan Paskah tahun ini, yang berkesan memang sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Karena hari ini bisa dinikmati melalui misalnya pawai obor, ibadah bersama, dan mungkin kegiatan-kegiatan lomba seperti tahun lalu itu tidak bisa dilaksanakan seperti sekarang ini, itu karena kondisi. Tapi dengan kesan seperti itu, pesan saya adalah tidak boleh mengurangi hikmah daripada Paskah itu sendiri, karena peristiwa Paskah adalah peristiwa kebangkitan Kristus dari antara kematian, ya. Sehingga dengan semangat Paskah itu, ya mestinya harus memberikan semangat kepada kita untuk bangkit, ya, untuk bangkit melawan ya tantangan-tantangan yang ada di depan kita, misalnya dengan virus corona yang mengancam kita. Tidak boleh membuat semangat kita itu pudar, ya. Semangat Paskah itu memberikan kekuatan kepada kita untuk mengalahkan ketidakadilan, ya. Semangat Paskah itu memberikan semangat kepada kita untuk mengalahkan kebodohan, ya. Semangat Paskah itu juga memberikan semangat kepada kita untuk mengalahkan keterbelakangan, ya. Semangat Paskah itu memberikan kemampuan kepada kita untuk mengalahkan kemelaratan. Jadi Paskah itu sebenarnya intinya adalah kemenangan. Paskah itu adalah sukacita. Jadi ya, pesan saya ialah ya, situasi apapun yang diperhadapkan kepada kita, semangat Paskah itu harus memberikan kekuatan, kemampuan kepada kita untuk lebih percaya diri, ya, menapaki kehidupan kita. Sekalipun ada banyak rintangan, tapi jangan kita kalah terhadap rintangan itu. Jangan kita kalah pada kejahatan. Jangan kita kalah dengan rintangan yang ada di depan kita. Jadi ya, pesan saya itu, ya, kita harus tetap bersemangat, ya, karena kita mendapatkan inspirasi Paskah, ya. Itu pesan saya. Terutama bagi yang muda-muda, ya. Yang muda itu harus disemangati dengan Paskah untuk bangkit mengalahkan kebodohan. Pesan dan kesan Ibu di Paskah tahun 2020. Walau hanya di rumah, tetapi tetap merasakan akan makna dari Paskah itu, makna daripada kebangkitan Yesus. Semoga kita semakin semangat walau dalam situasi sekarang ini yang dilanda virus corona. Selamat Paskah dah. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus dimanapun berada, kita bersyukur sekali bahwa di tahun ini kita masih diberikan kemungkinan untuk merayakan Paskah, sekalipun kita merayakannya dalam suasana yang berbeda dari biasa. Namun sekalipun kita merayakan dalam suasana yang lain, tetapi tentu ini menyisakan sebuah pengalaman spiritual yang baru. Dalam suasana Paskah yang seharusnya dengan semangat kita merayakannya, namun justru kita tak bisa berbuat apa-apa karena terkurung akibat pandemi COVID-19. Maka menurut saya teramat penting untuk merenungkan pesan dan kesan seperti apa yang Allah inginkan kita maknai dalam perayaan Paskah di tengah situasi seperti ini. Terkait dengan makna Paskah, hal mendasar yang sangat berkesan bagi saya adalah dalam situasi yang tak memungkinkan sekalipun
untuk beribadah secara bersama-sama, namun semua anak-anak Tuhan dan para hamba-hamba Tuhan dengan gerak cepat mencari celah dan kemungkinan-kemungkinan di mana kita bisa menemukan sebuah kreativitas untuk bersekutu dan berjumpa dengan Allah meskipun dalam ruang yang berbeda. Paskah adalah sebuah kreativitas Allah yang luar biasa. Allah kita adalah Sang Kreator sejati. Dia menemukan cara terbaik untuk menjumpai manusia, sekalipun manusia dalam keadaan yang tidak layak untuk dijumpai oleh Allah dari tempat yang maha tinggi. Maka Allah kita merindukan kita untuk tetap menyambut Dia dan berjumpa dengannya dalam berbagai situasi, bahkan dalam celah yang teramat sempit. Semua anak-anak Tuhan tidak ingin jika ada sesuatu apapun yang membatasi dan memisahkan kita dari kasih Kristus. Hayatilah saudaraku. Halo guys. Selamat Paskah. Ini telurku, mana telur